Fakta-fakta terbaru dari penusukan Syekh Ali Jaber. Halo, hai guys. Sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu guys. Dalam hitungan 1, 2, 3. Ayo sama-sama subscribe. Thank you guys atas dukungannya. Selamat menyaksikan. Halo, hai, assalamualaikum geng. Ketemu lagi bersama gue di sini, Novi Alwiyah. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang fakta-fakta terbaru dari penusukan Syekh Ali Jaber. Sebelumnya, kejadian itu terjadi pada tanggal 13 September lalu nih geng. Jadi, peristiwa itu terjadi ketika Syekh Ali Jaber sedang mengisi acara tahfiz Quran di sebuah desa di Lampung sana nih geng. Tapi gak lama setelah itu, ketika beliau sedang asik berbincang-bincang dengan salah satu peserta tahfiz tersebut bersama orang tuanya yang hendak meminta foto. Nah, ada tuh seorang pria kucuk-kucuk lari dia geng, lari sambil memegang pisau dan langsung menuju arah si Syekh Ali Jaber ini geng. Dan tiba-tiba si laki-laki ini langsung menusuk Syekh Ali Jaber tepat di bagian lengan kanan atas beliau nih geng. Untungnya nih, untung banget nggak sampai kena dada beliau. Kalau sampai kena dada beliau itu termasuk hal yang fatal geng. Soalnya kedalaman luka yang didapat oleh Syekh Ali Jaber itu sendiri sedalam 4 cm nih geng, dan mendapatkan garisan tentunya. Pelaku itu berinisial AA. Nah, dia itu masih berumur 24 tahun nih geng. Untuk jarak rumah dia dengan masjid ini geng hanya berjarak 300 meter saja. Nah, jadi itu nggak terlalu jauh. Dia itu berawal dari rumah neneknya. Jadi dia itu nggak dari rumah dia sendiri, tapi dari rumah neneknya. Nah, di sana dia ngambil pisau buat nusuk Syekh Ali Jaber tersebut. Dan dia udah merencanakannya pada pagi hari nih guys. Nah, ketika penusukan itu terjadi, ada yang neriakin kalau dia itu adalah orang gila. Wah, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Itu kata orang-orang. Nah, mungkin aja nih geng, ada beberapa kemungkinan yang disebutkan kalau yang meneriaki itu, yang pertama itu adalah pihak keluarga dari si AA itu geng. Yang kedua adalah para, dan ada juga yang bilang kalau si AA ini udah dibebaskan nih geng. Tapi nyatanya sampai sekarang dia udah ditahan. Nah, pada awal penusukan itu kan dia dikeroyok kan, jadi dia langsung dibawa ke tahanan atau ke kantor polisi sambil menggunakan pakaian tahanan nih geng. Jadi itu hanya suara-suara netizen buat bikin war. Jadi jangan terpengaruh dulu atas berita-berita hoax yang beredar. Ketika orang tuanya itu mendatangi kantor polisi, atau lebih tepatnya ayahnya ini geng, dia datang ke kantor polisi kan. Nah, dia diwawancarai oleh wartawan nih geng sambil jalan. Nah, di situ juga wartawan mempertanyakan status dia itu orang gila apa enggak. Nah, di sana kalian bisa lihat sendiri nih video bapaknya kayak orang linglung kebingungan gitu ngejawab pertanyaan dari wartawan. Mungkin dia grogi gitu geng, atau malu karena ulah si anak ini. Nah, dia membenarkan kalau anaknya itu udah gila geng dari 4 tahun lalu. Masa ya orang gila kayak gitu geng? Karena ada satu kasus yang lagi booming-boomingnya hari ini, yaitu kasus Isabella Gusman yang tidak dipenjara karena menusuk ibunya 151 kali itu dikarenakan dia kena gangguan jiwa. Bukti lain ketika gue lihat beberapa video dia itu, kalau dia itu nggak gila sebenarnya geng. Menurut gue di sini dia itu nggak gila. Nah, buktinya itu yang pertama saat penangkapan nih geng. Saat penangkapan dia itu nundukin kepala. Coba lu bayangin deh, masa iya orang gila saat dibawa ke kantor polisi dia nundukin kepala? Udah kayak orang yang malu gitu geng. Dia nggak mungkin kan, masa iya orang gila ada rasa malunya gitu geng. Nah, kalaupun orang gila yang dibawa, nah dia itu pasti bakalan teriak, melunjak dan berontak gitu geng. Jadi nggak tenang kayak si AA ini. Kalau si AA ini dibawa dia tenang aja geng, nggak ada berontak atau apa lain sebagainya. Nah, jadi gue simpulin di sini, ini menurut gue sendiri dia itu nggak gila, geng. Dan fakta terbaru saat rekonstruksi sudah dilaksanakan pada hari Kamis lalu, geng, dia itu sempat mengikuti kajian dari Syekh Ali Jaber ini. Nah, pada sore harinya dia itu sempat datang ke acara tersebut dan duduk di antara kerumunan orang ramai nih, geng. Walaupun dia itu emang gila, nggak mungkin kan dia itu duduk di kerumunan orang ramai. Biasanya kalau orang gila itu kan takut akan
keramaian dan orang banyak, tapi dia dengan santainya duduk di sana, geng. Seolah-olah dia nggak takut sama sekali. Nah, dia itu juga udah ngerencanain penusukan ini pada pagi harinya, geng. Saat dia tahu kalau Syekh Ali Jaber tersebut bakalan datang ke kampung dia nih, geng. Nah, dari sini kita juga mikirin nih, geng, masa iya orang gila itu punya rencana buat menusuk orang lain? Nah, udah direncanain di pagi hari. Masa iya tong, lu kalau mau ngaku orang gila, lu kalau mau jadi orang gila nanti aja kalau lu udah bebas. Ya, kalau lu bebas, lu mau gila kayak apa kayak terserah lu, gue gak mikirin deh. Ada salah satu Instagramnya itu Instagram dakwah sunnah salafiyah. Dia bilang di akun Instagramnya itu kalau si AA ini kena ajaran Syiah dari pamannya nih, geng. Bukan cuma si AA ini, tapi juga dengan keluarganya yang lain yang kena ajaran Syiah dari pamannya ini. Dan di sana juga nyebutin kalau si AA ini sebenarnya nggak gila, geng, tapi juga dapat pengaruh dari obat-obatan terlarang. Di Facebooknya itu dia masih sempat upload status dia masih berpakaian rapi, bersih gitu, geng, main warnet apa kek. Nah, di sana itu dia masih sempat karaoke. Masa iya orang gila bisa karaoke? Coba deh lu bayangin, masa ada orang gila yang karaoke kayak gitu dan nyanyinya cukup baik menurut gue, geng. Coba pikirin deh sekali lagi. Kalian juga bisa kok nganalisis orang gila sebenarnya sama yang gak gila sama sekali itu. Nah, untuk informasi terbaru yang gue dapat dari akun Instagram global_info.id. Nah, di sana itu dia bilang kalau si AA ini sering berhalusinasi tentang Syekh Ali Jaber ini. Nah, si AA ini, geng, rajin banget ngepoin si Syekh Ali Jaber ini, mulai dari YouTube, TV, Instagram, dan lain sebagainya, geng. Dia sering memperhatikan Syekh Ali Jaber tersebut. Mungkin aja dia terobsesi oleh Syekh Ali Jaber tersebut, ya, geng. Nah, ketika dia tahu kalau Syekh Ali Jaber ini bakalan ke kampung dia langsung spontan buat rencana untuk nusuk Syekh Ali Jaber itu, geng. Untuk alasan kenapa dia sering banget halusinasi masalah Syekh Ali Jaber ini masih belum diketahui, geng. Bisa aja dia kena dampak atau pengaruh dari obat-obatan terlarang tadi, geng. Nah, bisa aja juga penusukan itu dikarenakan suruhan seseorang atau ajaran Syiah yang dia dapat dari informasi yang gue peroleh tadi, geng. Itu keterangan yang dia berikan itu masih berbeda-beda, geng. Gue juga bingung sih itu alasan dia sebenarnya kayak apa. Dan yang paling menyentuh hati yaitu ketika Syekh Ali Jaber itu udah mulai pulih, dia kan sempat konferensi pers. Nah, dia itu bilang untuk menyuruh masyarakat Indonesia supaya tidak kisruh atau membuat kegaduhan. Dan dia juga bilang dan minta maaf kepada si AA ini, geng, karena tidak bisa menyelamatkan si AA ini dari amukan warga setempat, geng. Dan dia juga minta maaf karena beliau tidak bisa menyelamatkan si AA ini dari masalah hukum, geng, karena hukum Indonesia harus ditegakkan, itu kata beliau. Untuk informasi ini gue rasa cukup. Nanti kalau ada informasi baru bakalan gue share ke kalian. Makasih udah nonton video gue kali ini. Bagi kalian yang belum tonton video gue sebelumnya, kalian bisa cek langsung di channel YouTube-nya Novi Mawardi. Nah, bagi kalian yang udah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terus aktifin notifikasinya, komen, serta share di medsos kalian, geng, untuk ngedukung channel gue ini. Atas perhatiannya gue ucapin terima kasih. Wassalamualaikum, bye.